perpajakan, program sarjana terapan ya, sarjana terapan akuntansi perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, kelas C. Alhamdulillah, puji dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dipertemukan di kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk sama-sama kita nanti bahas ya. Kita bahas, kita dengarkan pemaparan presentasi dari kelompok 4 sekarang ya, kelompok 4, yaitu ada 8 anggota ya, Faik, Azizah, Randy, betul ya, Arselia, Agnia, Taskia, Gibran, dan Haris. Kita akan sama-sama simak bagaimana penampilan dari kelompok 4 tentang hukum perbankan dan lembaga keuangan. Ya, kita akan saksikan bagaimana kajian mereka, ya, persiapannya seperti apa. Kemudian nanti seperti biasa diskusi ya, rekan-rekan yang belum berpartisipasi saya harapkan bisa memanfaatkan sisa kesempatan. Kita tinggal di pertemuan kelima ya, tinggal 2 kali lagi ya, cepat sekali ya. Jadi semaksimal mungkin, karena itu nanti akan menentukan ya, menentukan perbedaan nilai biasanya ya, karena UAS atau UTS biasanya bagus-bagus nilainya. Ya, nanti ya keaktifan ya. Mungkin nanti ada tugas ya, tapi tugas nanti aja sama dosen sesudah saya. Ya, kalau saya ini cukup dengan ini saja dulu. Ya, rekan-rekan, kita buka ya kesempatan ini dengan pantun dulu lah ya guys ya. Pantun dulu tentang hukum perbankan ya. Kuliah hukum di sore hari, ya. Bahas bank dan lembaga keuangan. Ilmu bertambah, wawasan pun jadi. Siap mengawal sistem perbankan. Nah, jadi kira-kira itu yang akan kita bahas sampai dengan jam 5 nanti ya. Yaitu tentang pengawasan sistem perbankan. Ya, rekan-rekan. Bagaimana prinsip kehati-hatian dijunjung tinggi ya, bagaimana tindak pidana perbankan ya, terkait dengan pengumpulan dana nasabah yang harus sesuai dengan hukum perbankan dan lembaga keuangan. Oke, bagaimana kelompok 4 yaitu siapa tadi? Faik ya. Faik, Aska dan kawan-kawan sudah siap? Sepertinya sudah siap ya. Silakan ditampilkan materinya. Mana? Sebentar ya Pak. Oke. Sambil menunggu. Oh ini dia ya. Baik. Oke. Benar, sehat semuanya? Lagi ada kegiatan nggak? Di kampus apa di mana nih? Di rumah ya. Baik, masih di mute tuh. Masih di mute. Oke. Oh di rumah ya. Izin Bapak, udah kelihatan? Oke, udah kelihatan. Siap. Mantap. Lanjutkan. Iya Bapak, ini saya pakai device-nya Faik, tapi saya Muhammad Daris Mutakin Pak. Oh, namanya bukan Faik ini. Muhammad Daris Mutakin. Oke. Mutakin ya. Oke. Ya. Pak, oke. Bisa dimulai Pak? Silakan dimulai. Waktu dan layar saya persilakan. Kalau tadi Bapak buka pakai pantun, dari kelompok 4 juga akan membuka pakai pantun. Oh, Bapak, mantap. Izin. Umi Kultum lagi ngunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan terkait hukum perbankan dan lembaga keuangan. Di sini saya Muhammad Daris Mutakin dengan beberapa teman di kelompok saya. Ada Taskia, Azizah, Arselia, Agnia, Randy, dan Faik Aska, dan juga Gibran. Oh iya, ini nama lengkap dari kelompok saya, sesuai dengan NPM-nya.
Baik. Matiin. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai pengertian lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pasal 1.b, lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Menurut SK Menteri Keuangan Nomor Kep 729 /12/1970 tanggal 7 Desember tahun 1970 pasal 1.a, lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan seperti yang tersebut dalam pasal 3 secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bank ini adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Nah, ada 3 jenis dari lembaga keuangan bank ini. Yang pertama ada bank sentral. Di Indonesia ini bank sentral itu bisa disebut juga Bank Indonesia. Perannya sangat strategis, yaitu menjaga kestabilan nilai mata uang dan sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua ada bank umum. Ialah bank komersial yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya itu seperti bank-bank besar, misalnya BCA, Mandiri, BRI. Nah, bank-bank tersebut itu melayani berbagai transaksi dari mulai tabungan, simpan pinjam, hingga transfer. Yang ketiga ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank ini lebih fokus melayani masyarakat di daerah pedesaan atau skala yang lebih kecil. BPR ini memberikan peminjaman kecil dan menerima simpanan, namun tidak boleh melalui transaksi valuta asing atau mengeluarkan cek serta giro. Yang selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan non-bank ini memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Contohnya itu yang pertama ada perusahaan leasing, lalu ada perusahaan asuransi yang mengelola resiko dengan mengumpulkan premi dari nasabah dan memberikan ganti rugi jika terjadi musibah. Lalu ada perusahaan dana pensiunan, yaitu lembaga yang mengelola dana untuk jaminan hari tua para pekerja. Lalu ada bursa efek. Bursa efek ini sederhananya seperti tempat jual beli saham ataupun obligasi. Lalu ada pegadaian dan ada reksadana juga. Nah, reksadana itu wadah untuk mengumpulkan dana dari banyak investor yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada pengertian hukum perbankan. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sedangkan pengertian dari bank itu sendiri adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, serta membiayai usaha perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada pengertian hukum perbankan, yaitu pengertian hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sebagai suatu sumber hukum yang mengatur mengenai bank, kegiatan usaha perbankan, hubungan hukum antar bank dengan nasabah,
serta pengawasan dan pengaturan oleh otoritas terkait. Boleh selanjutnya? Nah, di Indonesia sendiri kita menggunakan sistem perbankan dual bank system, artinya terdapat dua jenis sistem perbankan yang berlaku dan berjalan berdampingan secara legal, yaitu yang pertama ada bank syariah, di mana mereka menggunakan hukum Islam sebagai pedoman kegiatan perbankannya, seperti misalnya ada sistem bagi hasil, kemudian sewa, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada bank konvensional, yaitu mereka menggunakan sistem bunga-bunga seperti bunga kredit pada pinjaman dan lain-lainnya. Nah, kemudian di bawahnya ada bank umum dan bank pembiayaan rakyat. Nah, perbedaannya untuk bank umum mereka bisa menggunakan transaksi secara luas dan skalanya bisa internasional maupun nasional. Sedangkan untuk bank pembiayaan rakyat itu umumnya layanannya terbatas, tidak punya tabungan giro. Kemudian skalanya juga lokal dan fokus untuk UMKM. Boleh selanjutnya? Oke, mungkin selanjutnya ada sumber hukum perbankan. Di sini sumber hukum dibagi menjadi dua, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Di tidak tertulis ada tiga, yaitu ada jurisprudensi, konvensi, dan doktrin. Di jurisprudensi itu keputusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan atau pedoman dalam memutus perkara serupa di kemudian hari. Kemudian ada konvensi atau kebiasaan, praktik atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat atau lembaga negara dan tidak diterima sebagai aturan tidak tertulis. Yang ketiga, doktrin atau ilmu pengetahuan, pendapat atau ajaran para ahli hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Meskipun di tiga ini adalah sumber hukum tidak tertulis, namun ini tetap menjadi sumber hukum yang diakui dan digunakan dalam praktik hukum. Kemudian ada sumber hukum tertulis. Di sumber hukum tertulis ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Nomor 3 ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas, devisa, dan sistem nilai tukar. Baik, lalu ada ruang lingkup perbankan. Yang pertama ada asas hukum perbankan. Asas hukum perbankan mendasari Bank Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi. Berdasarkan prinsip kehati-hatian yang termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa ekonomi beroperasi sebagai perusahaan bersama berdasarkan kekerabatan adalah prinsip yang terstruktur. Lalu, ruang lingkup perbankan yang kedua ada pelaku bidang perbankan. Pelaku bidang perbankan itu sendiri seperti agen komisi, pengurus, dan pegawai, serta pemangku kepentingan mengenai bentuk pengurusan berbadan hukum seperti PT Persero, perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas tentang bentuk kepemilikan. Contohnya ada negara, swasta, patungan dengan pihak asing atau bank. Terus yang ketiga ada regulasi perbankan. Di regulasi perbankan yang khusus dimaksudkan untuk mengatur proteksi kepentingan umum operasional perbankan, seperti pencegahan persaingan tidak sehat, kemudian pembatasan persaingan, dan perlindungan nasabah, dan serta regulasi lain-lainnya. Baik, saya akan lanjutkan tentang ruang lingkup perbankan. Yang keempat ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang terkait dengan bidang perbankan seperti adanya Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lainnya. Yang kelima ada tujuan perbankan.
apa yang mengarah pada pengamanan tujuan komersial bank seperti pengadilan, sanksi, insentif, pemeriksaan, prudent bank, dan lain-lainnya. Boleh dilanjut? Lalu, saya akan membahas fungsi dan tujuan hukum perbankan. Fungsi utamanya, yang pertama adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan pihak yang membutuhkan dana, yaitu lack of money. Lalu tujuan perbankan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan kesejahteraan rakyat umum. Boleh dilanjut. Lalu berikut adalah daftar tentang asas perbankan. Yang pertama ada asas demokrasi ekonomi, kedua asas prinsip kehati-hatian, ketiga asas tujuan dan manfaat, keempat asas kerahasiaan, kelima asas transparansi, keenam asas integritas, dan ketujuh asas spesialitas. Masing-masing dari asas ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, yang pertama ada asas demokrasi ekonomi. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan harus berasaskan demokrasi ekonomi. Apa itu demokrasi ekonomi? Penjelasannya ada di TAP MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN, yaitu demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas ini menegaskan bahwa perbankan kita harus sesuai demokrasi ekonomi ala Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, bank tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, tapi harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dan menghindari sistem yang terlalu liberal, terlalu dikuasai negara, atau persaingan curang. Kemudian yang kedua ada asas prinsip kehati-hatian. Asas ini muncul karena bank mengelola uang banyak orang, jadi harus ekstra hati-hati. Bank Indonesia mengatur standar kesehatan bank, misalnya kecukupan modal dan manajemen risiko agar perbankan tetap stabil dan sehat. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Boleh next. Kemudian yang ketiga ada asas tujuan dan manfaat. Bank bukan hanya untuk cari keuntungan saja, tetapi punya juga tujuan yang diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimana isinya itu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Misalnya dengan memberikan kredit untuk UMKM agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian yang keempat ada asas kerahasiaan. Asas ini menjamin kepercayaan masyarakat. Dasar hukumnya ada pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di ayat 1 ini dijelaskan bahwa bank wajib merahasiakan data nasabah dan simpanannya, kecuali untuk kepentingan pajak, peradilan pidana, piutang negara, perkara perdata, atau izin dari Bank Indonesia. Pengecualian ini ada dalam pasal 41 sampai 44A. Kemudian di ayat 2-nya ini dijelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi pihak terafiliasi. Contohnya seperti komisaris, direksi, karyawan, konsultan, pemegang saham, dan lain-lain. Pokoknya pihak internal yang terkait juga harus menjaga rahasia. Hal ini tercantum juga dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Oke, baik, akan saya lanjutkan mengenai yang kelima, yaitu asas transparansi. Dasar hukum yang mengatur asas transparansi yaitu pasal 35 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Maksud dari asas transparansi sendiri yaitu bank wajib bersikap terbuka dalam menyajikan informasi keuangan
khususnya laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan tersebut harus diumumkan secara tepat waktu dan sesuai dengan format atau bentuk yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Tujuan dari asas transparansi sendiri yaitu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, menjaga akuntabilitas bank, serta mencegah adanya penyembunyian kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang keenam, ada asas integritas. Dasar hukum yang mengatur asas integritas yaitu pasal 49 UU Perbankan. Makna dari asas integritas di sini yaitu asas ini menekankan pada kejujuran dan etika dalam menjalankan kegiatan perbankan. Ada dua hal penting. Ayat pertama, melarang bank melakukan manipulasi laporan keuangan, contohnya window dressing atau memoles laporan agar terlihat baik. Lalu ada pencatatan palsu atau menyembunyikan transaksi tertentu. Ayat 2, melarang praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya menerima suap, menyalahgunakan wewenang, atau memberikan fasilitas kredit kepada keluarga atau kerabat secara tidak adil. Tujuan dari asas integritas ini yaitu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, mencegah kerugian nasabah, serta memastikan sistem perbankan berjalan sehat dan sesuai aturan. Boleh di next? Boleh di next? Lalu yang ketujuh ada asas spesialitas. Dasar hukum yang mengatur asas spesialitas yaitu pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Makna dari asas spesialitas ini yaitu asas ini menegaskan bahwa kegiatan perbankan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang mewakili izin resmi dari otoritas yang berwenang. Dalam hal ini Bank Indonesia atau OJK. Jadi, setiap lembaga atau badan usaha yang ingin menjalankan kegiatan perbankan wajib memiliki izin usaha perbankan sesuai peraturan yang berlaku. Jika ada pihak yang melanggar, misalnya melakukan kegiatan perbankan tanpa izin, maka dikenakan sanksi sesuai pasal 46 UU Perbankan, yaitu ancaman pidana penjara, lalu ada denda yang jumlahnya ditentukan dalam peraturan. Tujuan dari asas spesialitas yang pertama, melindungi masyarakat dari praktik perbankan ilegal yang berpotensi merugikan nasabah, menjaga stabilitas dan keamanan sistem perbankan nasional, serta memberikan kepastian hukum bahwa hanya bank berizin yang boleh menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Boleh di next. Lalu di sini Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya dan juga merupakan badan hukum. Fungsi dari Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 8, yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Lalu tugas dari Bank Indonesia sendiri yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki tugas yaitu menetapkan sasaran moneter seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Lalu melaksanakan operasi pasar terbuka, lalu mengatur cadangan wajib minimum perbankan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tugas yaitu mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran nasional seperti tunai dan non-tunai, lalu menyediakan sarana pembayaran, izin, dan pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Dalam mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia memiliki tugas yaitu Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank menurut pasal 32 Undang-Undang Bank Indonesia, lalu melakukan tindakan atau intervensi bila usaha bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan atau yang membahayakan perekonomian nasional menurut pasal 33 Undang-Undang Bank Indonesia. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan. Dasar hukumnya sendiri, OJK dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdiri dari 71 pasal dan mulai berlaku sejak tanggal 22 November tahun 2011. OJK sendiri berstatus sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
Tujuan OJK ada 3. Yang pertama ada sektor jasa keuangan yang diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Boleh di next. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Menurut pasal 6 UU nomor 21 tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor IKNB atau industri keuangan bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lainnya. Lalu, setelah OJK ini memiliki tugas dan fungsi, ada juga wewenang OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 7 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk wewenang yang pertama ini, ada pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Di dalamnya itu mulai dari perizinan, pendirian bank, pembukaan kantor bank, pencabutan izin, hingga kegiatan penyediaan dan yang lainnya. Untuk wewenang yang kedua itu tentang kesehatan bank itu sendiri, meliputi likuiditas, rentabilitas, yaitu kemampuan entitas untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada menggunakan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, lalu rasio pinjaman terhadap simpanan, pengujian kredit, sistem informasi debitur, itu juga termasuk dalam wewenang OJK. Yang ketiga ada mengenai aspek kehati-hatian bank. Di dalamnya itu termasuk manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan kejahatan perbankan. Yang terakhir ada pemeriksaan bank, itu juga termasuk dalam wewenang OJK. Boleh di next. Nah, tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, ketentuan pidana umum maupun ketentuan pidana khusus lain yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Ini semua itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat terkait isi-isinya. Yang pertama itu tindak pidana perizinan dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan dan pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah. Unsur yang dijelaskan itu terkait penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank. Ini dapat diancam pidana penjara yaitu 5-15 tahun dan denda 10-200 miliar. Yang kedua ada tindak pidana rahasia bank dalam pasal 47 dan pasal 60 Undang-Undang Perbankan Syariah. Isinya itu menjelaskan seseorang yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan sesuai pasal 40 tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari BI. Ancaman pidananya 2-4 tahun penjara. Untuk pihak yang memaksa bank itu didenda 10-200 miliar, sedangkan anggota yang memberikan keterangan didenda 4-8 miliar. Yang ketiga ada tindak pidana pembukaan rahasia bank tercantum dalam pasal 47A UUP dan pasal 61 UU PS, di mana anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, ini dapat diancam penjara 2-7 tahun dan denda 4-15 miliar. Yang keempat ada tindak pidana pengawasan bank dalam pasal 48 Undang-Undang Perbankan. Ini hampir sama isinya seperti pasal sebelumnya, tapi ini itu dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi yang dimaksud dalam pasal 30. Yang dimana isi dalam pasal 30 itu bank itu wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya. Yang kelima, ada tindak pidana pencatatan palsu, suap, prinsip kehati-hatian dalam pasal 49 UUP. Isinya itu bagi pihak yang melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan, kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening bank, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, merusak catatan pembukuan, menyuap atau disuap agar mendapat fasilitas perbankan, dan melanggar prinsip kehati-hatian dapat ancaman pidana penjara 5-15 tahun dan denda 10-100 miliar. Yang keenam, ada tindak pidana ketaatan terhadap ketentuan dalam pasal 50 UUP
Ini tuh tentang pihak terafiliasi yang sengaja tidak memastikan kepatuhan bank. Sanksinya penjara 3-8 tahun dengan denda 5-100 miliar. Yang ketujuh, ada tindak pidana pemegang saham dalam pasal 50A UUP. Pemegang saham ini memerintahkan pengurus atau pegawai melakukan tindakan yang menyebabkan bank itu tidak patuh dengan sanksi penjara 7-15 tahun dan denda 10-200 miliar. Dan terakhir, saya sudah menyiapkan kasus terkait tindak pidana di bidang perbankan ini. Yang pertama ada kasus tentang tindak pidana pencatatan palsu, suap, prinsip kehati-hatian yang ada di pasal 49. Jadi, Direktur BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat di Keraton Bau-Bau itu tuh dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Karena direktur utamanya ini membuat kwitansi yang ditandatangani olehnya sendiri, lalu dikasih ke staf bagian teller. Nah, dari situ teller itu memberi uang sesuai nominal di kwitansi, tapi transaksi ini tidak dicatat di pembukuan bank. Supaya kelihatannya wajar, maka dibuatlah setoran tabungan fiktif seolah-olah ada uang yang masuk. Yang kedua ada kasus bank perkembangan Asia, ini terkait tindak pidana perizinan dalam pasal 46. Jadi simpanan nasabah ini ditampung dalam rekening penampung sementara yang kemudian digunakan oleh pelaku sendiri untuk kepentingan pribadinya, dijerat dengan undang-undang korupsi. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 4. Tanya jawab ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Silakan, banyak langsung panen pertanyaan. Oke, silakan. Langsung aja. Al-Hadino. Boleh, Al-Hadino, pertanyaannya. Ada suara aku nggak? Halo? Suaranya. Jelas. Ada. Oke. Jadi bank itu kan menyimpannya uang para nasabah masyarakat ya. Kalau nih si banknya itu ternyata kolaps, nah itu tuh nanti gimana? Apakah uangnya semuanya hangus kah? Atau gimana? Karena kan itu uangnya si nasabah. Kayak misalkan contohnya pas tahun 98 gitu, contohnya aja ini mah beda. Pas 98 kan kolaps tuh bank rush. Nah, kan orang-orang tuh pada narikin duit tuh. Nah, si nasabahnya itu kan narikin duit dia sendiri. Kenapa perekonomian kita tuh jadi kolaps? Gitu aja. Oke. Udah ketemu jawabannya. Oke, jawabannya akan saya jawab. Kalau sebuah bank menyimpan uang lalu terjadi kolaps, gagal atau bangkrut. Nah, untuk nasabah yang menyimpan uang akan dijamin oleh LPS, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Di Indonesia, simpanan nasabah dijamin sampai 22 miliar per nasabah dan per bank dengan syarat bunganya tidak melebihi tingkat yang ditetapkan oleh LPS. Nah, bagaimana dengan yang di atas batas jaminan? Dana nasabah yang melebihi batas jaminan bisa hilang sebagian atau harus menunggu proses likuidasi bank. Nah, sedangkan terhadap banknya, bank yang kolaps biasanya masuk tahap likuidasi. Aset bank dijual untuk membayar kewajiban ke kreditur dan nasabah. Manajemen bank bisa diselidiki kalau ada unsur fraud atau penyalahgunaan. Mungkin kalau dampaknya terhadap ekonomi, likuiditas di pasar bisa terganggu, sehingga masyarakat biasanya lebih takut untuk menyimpan uang di bank ya. Mungkin itu jawaban dari saya.
Boleh, Kirei, silahkan. Oke, aku izin nanya. Kan BPR itu biasanya fokusnya ke desa dan UMKM ya. Nah, menurut kelompok kalian, untuk BPR di Indonesia saat ini, apakah itu udah cukup efektif untuk ngebantu pengembangan UMKM dan ekonomi desa? Terima kasih. Oke, Kirei, kita tampung dulu mungkin. Selanjutnya, Sylvia Arda. Aku tanya lewat ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Reza Erlambang. Apakah suara saya kedengar nggak? Kan tadi kalian udah menjelaskan tentang asas perbankan dan ada asas kerahasiaan ya. Menurut kalian nih, apakah regulasi perbankan di Indonesia itu udah cukup buat melindungi nasabah-nasabah kecil? Terima kasih. Mungkin kami izin berdiskusi sebentar ya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Kirai mengenai apakah BPR sudah cukup efektif di Indonesia untuk membantu pengembangan ekonomi. Menurut saya, untuk di Indonesia sendiri, BPR sudah cukup efektif dalam membantu perekonomian, terutama untuk UMKM dan rakyat di kota kecil ataupun pedesaan. Karena BPR itu akses keuangannya lebih dekat ke pedesaan sama ke UMKM, sehingga masyarakat yang sulit menjangkau bank-bank besar di kota bisa tetap menabung atau mendapatkan kredit. Mungkin karena efektivitasnya masih terbatas, karena modalnya sama teknologi terus skala usahanya masih belum sekuat bank umum, BPR ini masih eh, kurang dikenal lah di kalangan masyarakat. Misalnya kalau menurut saya kalau ke depannya BPR bisa diperkuat dengan digitalisasi, kemudian lebih meningkatkan modal mereka, mungkin perannya bisa makin mendukung ekonomi di masyarakat kita. Sekian jawaban saya, terima kasih. Apakah udah jelas buat siapa tadi? Kireng? Udah jelas banget. Terima kasih. Baik, saya Tazkia. Mungkin izin coba menjawab pertanyaan dari Reza tadi mengenai asas kerahasiaan perbankan. Nah, apakah regulasinya di Indonesia itu sudah cukup menjamin kerahasiaan nasabah kecil atau tidak? Jadi, bank itu wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai keterangan nasabah, baik itu simpan pinjam ataupun hal lainnya, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diatur dalam undang-undang seperti kepentingan perpajakan, penyelesaian perkara pidana atau perdata, kepentingan peradilan dalam kasus perceraian, ataupun tukar-menukar informasi antar bank. Jadi, regulasi itu tidak membedakan mau itu nasabah kecil atau nasabah besar, asas kerahasiaan itu berlaku sama dan setara gitu untuk semua nasabah. Mungkin seperti itu. Coba. Apakah cukup menjawab? Sudah cukup, Taskia, makasih. Dan Baik.
Nia ya. Ya, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Sylvia yang tentang jadi contoh kasus pencabutan izin oleh OJK dan alasannya kenapa. Mungkin ada dari contoh kasus PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia atau PT SME FI. Ini tuh termasuk perusahaan pembiayaan atau leasing. Jadi OJK ini mencabut izin usaha PT SME FI ini melalui surat keterangan Dewan Komisioner tanggal 15 Januari 2024 yang diumumkan oleh OJK pada pertengahan Januari 2024. Alasan yang pertama itu karena perusahaan ini ditetapkan tidak dapat disehatkan atau tidak mungkin memenuhi syarat kesehatan usaha meski telah diberi kesempatan oleh OJK. Yang kedua, alasannya adalah karena kinerja keuangan, baik itu permodalan, kualitas piutang, dan likuiditas yang sangat buruk. Tata kelola dan manajemen risiko tidak memadai. Dasar hukumnya atau peraturan yang terkait itu Ketentuan Kesehatan Perusahaan Pembiayaan di POJK nomor 35 tahun 2018 dan perubahan POJK nomor 7 tahun 2022. Apakah dari Sylvia cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Baik, buat Nabila Putri, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana pemerintah memastikan asas spesialitas tetap terjaga di tengah teknologi yang berkembang pesat hingga aktivitas perbankan sekarang banyak online. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu. Terakhir dari Naufal Raffi. Oke, makasih ya Aris. Mungkin aku mau mengajukan pertanyaan terbuka aja nih. Kalian kan sedang membahas perbankan dan tentang seputar ekonomi lah. Mau nanya ke pertanyaan terbuka aja nih. Kemarin kan Menteri Keuangan kita ini baru saja ganti, kalau kita tahu, Menteri Pak Purbaya. Nah, kemudian Pak Purbaya ini telah menyuntikkan dana sebesar 200 triliun, kalau kalian tahu, kepada 5 bank, ke himpunan bank milik negara, jadi bank milik BUMN. Nah, kemudian kita tahu tujuan menggelontorkan 200 triliun itu tidak sedikit, dan itu memang tujuannya untuk mendorong likuiditas dan menurunkan suku bunga. Nah, menurut kalian nih, apakah kebijakan tersebut ada plus minusnya atau enggak? Jadi kayak apakah it's a good decision untuk menggelontorkan 200 triliun ini, terlepas dari Menteri Pak Purbaya ini selalu dibandingkan dengan Ibu Sri Mulyani yang selalu meng-highlight pajak dan kebijakan tarif pajak. Terima kasih ya. Maaf, mungkin tadi Naufal Raffi suaranya kurang jelas. Kalau enggak boleh diketik aja di chat. Oke. Sekarang udah jelas belum, Riz? Coba. Coba Naufal. Suara aku udah kedengeran belum? Oke, boleh. Jadi ulang lagi ya, maaf teman-teman. Jadi kemarin kan Menteri Purbaya ini baru ngasih 200 triliun nih ke bank-bank milik negara. Kemudian tujuannya adalah mendorong likuiditas dan menurunkan suku bunga. Nah, itu kan memang ada plus minusnya. Terus mungkin aku pengen nanya ke teman-teman, mungkin apakah itu adalah kebijakan yang bagus atau good decision, terlepas dari menteri sebelumnya adalah Ibu Sri Mulyani yang selalu kebijakannya di highlight-nya adalah peraturan perpajakannya dan tarif perpajakannya. Sedangkan latar belakang Pak Purbaya ini adalah engineer gitu loh. Menurut kalian itu adalah kebijakan yang bagus nggak, mengelontorkan duit segitu banyak
ke bank-bank besar negara kita gitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Dari pertanyaan Nabila mengenai bagaimana pemerintah bisa memastikan asas spesialitas tetap terjaga. Jadi, pemerintah bisa memastikan asas spesialitas tetap terjaga itu melalui yang pertama ada penguatan dasar hukum. Jadi setiap penggunaan teknologi misalnya digital banking, e-government, surveillance harus punya dasar hukum jelas dalam UU atau PP. Lalu ada pemisahan wewenang antar lembaga. Jadi teknologi bisa membuat batasan kewenangan kabur. Contohnya Bank Indonesia, OJK, dan Kominfo sama-sama terlibat dalam vintage. Solusinya peraturan yang jelas soal siapa mengatur apa agar tidak ada overlapping dan tetap sesuai asas spesialitas. Lalu ada prinsip check dan balance. Jadi DPR, BPK, dan lembaga pengawas independen berperan mengawasi agar pemerintah tidak memakai teknologi melampaui kewenangannya. Mungkin dari aku segitu. Apa cukup jelas, Nabila? Jelas, terima kasih. Kami izin berdiskusi sebentar. Izin menjawab ya mungkin dari pertanyaan Noval Raffi. Jadi tujuan kebijakan dari Menteri terbaru tentang mengeluarkan 200 triliun itu, yang pertama adalah meningkatkannya likuiditas dari perbankannya. Kemudian yang kedua, menyalurkan kredit ke sektor real atau pemerintah mengendaki agar dana itu dipakai untuk mendukung usaha-usaha. Kemudian yang ketiga, menurunkan suku bunga kredit dan deposito. Keempat, menggerakkan perekonomian. Tujuan akhirnya adalah agar peredaran uang dalam ekonomi menjadi lebih lancar. Yang kelima, mengaktifkan fungsi intermediasi bank sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke dunia usaha. Mungkin itu adalah tujuan dari kebijakan Menteri Purbaya yang baru. Memang dari kebijakan ini risikonya tinggi. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, mungkin kalau dari aku kebijakan ini cukup bagus, terutama di potensinya nih, terutama ekonomi kita kan lagi down-downnya, ekonominya lagi lambat gitu.
kalau si kebijakan ini dijalankan dengan tepat, mungkin bisa jadi salah satu stimulus lah buat pertumbuhan ekonomi kita. Tapi tergantung juga eksekusinya gimana. Misalnya kalau regulasi sama aturan mainnya nggak ada kerancuan hukum atau dananya nggak disalahgunakan, maka ini bisa jadi faktor yang sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian target penyalurannya juga penting, seperti dananya harus diarahkan ke sektor-sektor produktif kayak UMKM, kemudian infrastruktur yang memperkuat supply chain. Lalu harus juga ada transparansi ke masyarakat supaya nggak kejadian yang kayak kemarin-kemarin nih, kayak tunjangan DPR yang terlalu tinggi. Nah, si dana-dana yang disalurkan ini harus dipantau oleh KPK atau lembaga-lembaga lain supaya nggak bocor atau dialihkan ke hal-hal yang bukan prioritas. Kemudian dari kebijakan moneter dan fiskalnya harus dikendalikan, inflasinya juga, kemudian pengeluaran pemerintah juga harus transparan lah. Segitu aja tambahan dari saya. Kalau ada yang mau menambahkan lagi, boleh. Terima kasih. Mungkin tadi juga Nova sedikit mengutip tentang latar belakangnya Menteri Purbaya yang sebagai engineering. Sebenarnya dengan engineering dan walaupun dia S3 atau S2-nya juga mengambil ekonomi, ada semuanya itu dua-duanya memberi kekuatan saling melengkapi. Dengan dari engineeringnya itu adalah analisis kuantitatif dan pemodelannya, sementara dari pihak ekonominya itu pemahaman kebijakan makro dan keuangannya, yang dua-duanya membuatnya cukup kuat dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang harus berbasis data dan perhitungan. Mungkin itu. Saya izin menambahkan, tadi Novel sempat menanyakan, kalau tidak salah, tujuan dan positif negatif tentang suntikan 200 triliun dan perbedaan Menteri Purbaya dengan Sri Mulyani. Tentunya saya akan menjelaskan perbedaannya terlebih dahulu. Mungkin yang kalian tahu dari Menteri Sri Mulyani adalah tentang dia selalu meng-highlight tentang pajak ya. Nah, kenapa dia melakukan itu? Dia adalah seseorang yang ekonom yang lebih mengutamakan stabilitas dalam perekonomian negara. Itu sebabnya banyak uang mengendap yang ada di bank-bank. Nah, oleh sebab itu berbeda dengan Menteri Purbaya yang lebih agresif dalam mengatur keuangan negara yang sejalan juga dengan tujuan Presiden Prabowo, yaitu untuk meningkatkan ekonomi growth sebesar hingga 8 atau 7-8%. Nah, untuk menjawab tujuan 200T itu, pertama untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Nah, jadi mengapa Purbaya itu menyuntikkan 200T itu untuk agar masyarakat bisa meminjam. Jadi ketika 200T itu disuntikan ke bank-bank, nah bank-bank itu harus menghabiskan 200T itu. Nah, kalau tidak menghabiskan, bank-bank tersebut harus membayar bunganya ke Kementerian Keuangan. Itu menurut yang saya baca ya. Jadi dengan terpaksa bank-bank tersebut harus menurunkan bunga agar masyarakat mau meminjam kepada bank itu sehingga terjadi perputaran uang. Lalu yang kedua, menyalurkan kredit ke sektor. Nah, itu berhubungan dengan yang pertama tadi, pemerintah menghendaki agar dana itu dipakai untuk mendukung usaha-usaha real, bisa UMKM, pertanian, peternakan, industri, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan positif dan negatifnya? Yang pertama, tadi masih berkaitan dengan yang tadi ya, kredit ke usaha bisa meningkat, mendorong aktivitas ekonomi yang stagnan atau yang kurang likuiditas. Kedua, UMKM dan sektor usaha kecil menengah bisa mendapatkan akses kredit yang lebih baik. Bunga kredit mungkin turun dan mengurangi kekeringan likuiditas di bank dan merangsang konsumsi masyarakat serta investasi. Nah, bagaimana dengan negatifnya? Bila bank tidak berhati-hati, ada risiko kenaikan kredit bermasalah, terutama jika kredit diberikan kurang hati-hati atau ke sektor yang kurang kuat. Lalu efektivitasnya tergantung pada apakah bank benar-benar menyalurkan kredit, bukan disembunyikan atau dialihkan ke instrumen aman tetapi tidak produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, luar biasa. Ya, banyak sekali yang masuk pertanyaan-pertanyaan. Ya ada, ya. Saya catat tadi ada Al Hadino, ya, ada Kire, 2 kelas kita yang baru, ya. Ada Sylvia, ada Reza, ya, Nabila, Noval, Raffi. Ada yang terlewat nih. Nanti dicatat ya, Mbak Kire, ya, yang sudah aktif. Tapi nanti rekan-rekan juga bisa konfirmasi, bisa lihat lagi nanti di rekaman, ya, di YouTube Tech Center, ya, termasuk penampilan para presenter dan juga jawaban-jawaban yang sangat berkualitas, ya, itu bisa menjadi apa namanya, semacam branding, ya, branding kalian sudah dapat menampilkan materi yang sangat berkualitas. Oke. Oh, ini di close dulu ininya, apa namanya, share screen-nya. Baterainya sudah low bat juga. Baik, saya ucapkan terima kasih, ya, kepada mahasiswa, ya, atas partisipasi yang aktif dalam diskusi hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan ajukan juga tadi sangat berkualitas, ya, mulai dari konsekuensi dari bank yang kolaps, memang itu inti dari hukum perbankan, ya, kemudian mengenai kebijakan-kebijakan fiskal terbaru tadi, ya, yang sangat bagus sekali pertanyaannya dan juga dijawab dengan sangat bagus oleh Gibran tadi saya lihat, ya, dan juga Randy, ya, dan rekan-rekan yang lain juga baik, ya. Kemudian juga Sylvia tentang kasus, ya, pencabutan izin memang sudah cukup banyak, ya. Saya pun terakhir membimbing tesis, ya, dari mahasiswa S2 di sekolah tinggi tempat saya mengajar, itu tentang dia seorang penyidik, ya, penyidik di OJK juga melakukan apa namanya, pemidanaan terhadap kegiatan illegal banking, ya, di mana satu bank melakukan penyaluran, ya, dana dengan melanggar, ya, baik itu prinsip kehati-hatian, ya, termasuk juga prinsip spesialitas tadi, ya, rekan-rekan, ya. Kemudian dari Reza, ya, apakah regulasi yang sudah ada terkait dengan kerahasiaan bank ini melindungi nasabah? Tadi juga sudah disampaikan, ya, memang kerahasiaan bank itu apa namanya, ada pengecualiannya, ya, terutama terkait dengan tindak pidana, ya, tindak pidana di bidang perpajakan, salah satunya, ya, maka dapat dikecualikan. Tapi secara umum kerahasiaan perbankan ini juga berlaku baik nasabah kecil maupun nasabah besar, ya. Tapi tadi dapat dikecualikan, ya, apabila ada permintaan khusus, terutama dalam hal penegakan hukum pidana, ya. Rekan-rekan bagus tadi jawabannya. Kemudian yang terakhir ini, ya, dari Naufal, yaitu mengenai kebijakan, ya, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Menteri Keuangan yang baru, ya, yang tujuannya sangat apa namanya, sangat efektif, gitu, ya, dalam rangka efektivitasnya tentunya nanti kita lihat, ya, karena baru saja digelontorkan. Tujuannya tentunya untuk melindungi, ya, likuiditas perbankan, mendorong pertumbuhan kredit, yang menggerakkan sektor real, ya, yang diharapkan ada dampak positifnya tadi sudah dijelaskan, ya, mulai dari penurunan bunga, ya, sektor real yang akan berkembang, ya, efisiensi di bidang fiskal. Tentunya ada tantangan tadi disampaikan oleh Randy, ya, tantangannya tentunya bagaimana eksekusinya, ya, dan juga kebocoran-kebocoran yang kemungkinan juga terjadi, ya, atau risiko over likuiditas, ya, di mana bank-bank tadi, ya, sudah tinggi likuiditasnya, ya, sehingga khawatir dana tidak segera terserap, dan juga bunga, ya, 4% cukup tinggi, ya. Dan dibandingkan dengan kebijakannya Ibu Sri Mulyani memang berbeda mazhab, ya. Pak Purbaya ini agresif, ya, dan ekspansif, gitu, ya. Ibu Sri cenderung konservatif, hati-hati, ya, menempatkan dana, menyimpannya di perbankan untuk menjaga stabilitas, sedangkan Pak Purbaya tadi justru sangat apa namanya, berani, gitu, ya, berani ataupun apa namanya, tadi agresif tadi, ya, dalam menempatkan dana tersebut di bank-bank BUMN untuk mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi. Nanti kita lihat bagaimana efektivitasnya. Sekali luar biasa, ya, rekan-rekan nanti bisa
pantau lagi, ya bisa tonton lagi penampilan rekan-rekan di YouTube channel Tech Center. Ya, saya sangat apresiasi. Jawaban-jawabannya juga tadi sangat kritis, ya sangat kritis. Ya, analisisnya ini sebagai calon-calon ya profesional dan ekonom semua nih saya lihat. Ya. Saya kira itu cukup ya rekan-rekan. Ada yang mau ditambahkan lagi? Amin. Jadi itu materi hukum perbankan ya. Saya kira saya tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin mau penasaran ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa pantau tadi di YouTube. Kita nanti biasa ya ada kuis ya yang akan saya sampaikan, nanti akan dikerjakan sampai hari ini ya. Biasa saya batasi sampai jam 21. Ya, memang sangat luas sekali bicara tentang hukum perbankan ini ya. Karena di sini multidimensi hukum, tidak hanya aspek perdatanya, artinya hukum bisnis ya, perjanjian pinjam meminjam ya, tapi juga di sini ada aspek hukum tata negara ya, yaitu terkait dengan kewenangan OJK ya, Bank Indonesia, termasuk juga kewenangan Kementerian Keuangan, dan ini merupakan ranah hukum tata negara. Bagaimana ya lembaga-lembaga negara ini saling bersinergi ya, dan juga ada kemungkinan terjadi tumpang tindih wewenang. Nah, ini juga bagian yang harus menjadi pertanyaan ya, peran dari OJK, peran dari BI. Nah, ini teman-teman tadi sudah ditanyakan juga ya, memang sejak era OJK di tahun 2011 ya, sebagian besar tugas dari Bank Indonesia dipindahkan oleh OJK ya, dan OJK juga mengambil sebagian besar tugas dari Kementerian Keuangan yang dulu dipegang oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sekarang semuanya diambil oleh OJK sebagai lembaga yang independen gitu ya, dan memang memberikan banyak dampak positif ya tentunya ya, terutama tadi ya untuk melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran. Ini OJK sendiri kita lihat memiliki kewenangan yang cukup luas ya, termasuk di bidang pemberian sanksi baik pidana maupun sanksi administratif pada perbankan dan lembaga keuangan yang sudah cukup efektif ya untuk mencegah tindak pidana perbankan gitu ya. Juga meningkatkan profesionalisme para pegawai bank ya, dan juga dalam konteks demokrasi ekonomi tadi ya, bagaimana perbankan dapat berkontribusi ya, terutama dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tadi pertanyaan yang sangat relate sekali dari ya ketua kelas kita Kire ya, tentang bank perserikatan rakyat yang ternyata menyisakan banyak tantangan ya, karena justru belum banyak ya bermain, ataupun pangsa pasarnya juga masih sangat sedikit ya, tantangan dari segi digitalisasi dan juga regulasi ya rekan-rekan ya, kemudian juga bagaimana mengawasi ya praktek-praktek curang ya dari industri perbankan ini ya, termasuk mengawasi konglomeralisasi ya keuangan di era digital dan fintech. Tadi sudah ditanyakan juga oleh siapa tadi, masalah pinjol Nabila ya, bagaimana menjaga asas spesialitas. Nah, ini memang menjadi tantangan ya, karena di sini ada unsur tadi ya, mafia yang bermain, ini konglomerasi ya keuangan di era digital ya, pinjol ya, bahkan juga judol juga ya, sangat menjadi sebuah hal yang perlu ya kita dalami ya, kita awasi ya, rekan-rekan ini apakah sudah optimal ya dalam melindungi konsumen. Ini juga bagian dari hukum perbankan ya, saya kira itu ya. Kemudian juga terkait dengan pengawasan ya, mikroprudensial. Stop judul, oke. Nah itu ya, ternyata ya
arah ke perbaikan kita lihat sudah semakin terlihat gitu ya rekan-rekan ya. Mungkin dari reshuffle kabinet kemarin juga sepertinya mengarah ke sana gitu ya. Termasuk yang kita rasakan tentunya bank-bank gelap, bank-bank tanpa izin ya yang banyak merugikan konsumen, itu senantiasa menjadi konsen ya para penegak hukum, OJK, ya Bank Indonesia termasuk polisi. Ya. Saya kira itu rekan-rekan ya. Jadi saya tutup ya dengan apa namanya motivasi saja ya, terus bertanya ya, terus berpikir, jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Karena ilmu hukum bukan hanya untuk diketahui tapi diperjuangkan ya, demi apa? Demi keadilan dan kemajuan bangsa gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa atas partisipasi aktifnya ya, semoga tetap semangat belajar ya kalian ya, dan ilmu yang kalian pelajari hari ini menjadi bekal untuk masa depan yang lebih baik ya. Terima kasih, silakan rekan-rekan yang bisa untuk meninggalkan ruang meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam bahagia, sampai jumpa lagi di pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6, tinggal 2 lagi, cepat sekali. Silakan, nanti bisa ditonton lagi di YouTube Tech Center 4. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.